Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Amin amin. Hadirin yang saya hormati, mari kita renungkan kondisi pendidikan di negeri kita. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu lebih dari 4,2 juta pelajar usia 6-18 tahun tidak mengakses pendidikan formal. Angka ini mencakup 3 kategori utama. Yang pertama, sekitar 500 anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Yang kedua, 500 anak yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena berbagai kendala. Dan yang terakhir, sebanyak 3,2 juta anak milih tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Data ini bukan sekedar angka, teman-teman, melainkan cermin nyata dari tantangan besar yang kita hadapi. Rendahnya minat belajar di kalangan generasi muda, ditambah dengan maraknya angka putus sekolah di berbagai daerah pedesaan dan juga perkotaan, menjadi alarm merah bagi masa depan bangsa. Belum lagi kemajuan teknologi yang begitu pesat, seperti media sosial dan juga gadget, yang seringkali justru mengalihkan perhatian anak muda dari dunia pendidikan sehingga membuat semangat belajar semakin pudar. Maka dari itu, saya ingin membahas mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan gemilang. Di tengah tantangan tersebut, pendidikan tetap menjadi fondasi utama untuk membangun generasi unggul serta berdaya saing tinggi. Tanpa pendidikan yang kokoh, bagaimana kita bisa menghadapi era digital dan globalisasi yang penuh persaingan? Pendidikan bukan hanya hak dasar manusia, tetapi investasi terbesar untuk masa depan gemilang. Dengan pendidikan juga dapat membentuk karakter, membuka peluang, dan mendorong kemajuan bangsa. Hari ini, melalui pidato ini, saya ingin mengedukasi kita semua tentang pentingnya pendidikan, dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan adalah kunci kualitas hidup yang lebih baik, serta menginspirasi agar kita lebih giat belajar dan memanfaatkan setiap kesempatan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, mari kita bahas lebih dalam mengapa pendidikan itu penting dalam kehidupan. Yang pertama, pendidikan membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan. Bayangkan, dengan ilmu yang mumpuni, seorang tidak hanya mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi juga kemampuan untuk berinovasi dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Di era globalisasi ini, lulusan berpendidikan tinggi lebih mudah bersaing di pasar kerja internasional, mengurangi angka pengangguran, membangun kemandirian finansial. Tanpa pendidikan, peluang itu tertutup rapat, dan kita hanya menjadi penonton dalam perubahan dunia. Kedua, pendidikan menumbuhkan karakter, moral, serta nilai-nilai kebangsaan. Bukan hanya soal hafalan buku pelajaran, pendidikan membentuk manusia yang berintegritas, toleran, dan mencintai tanah air. Hal ini mengajarkan kita untuk membedakan antara benar dan juga salah, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Di tengah maraknya hoax dan pengaruh negatif di dunia maya, pendidikan menjadi benteng yang melindungi generasi muda dari degradasi moral. Yang ketiga yaitu pendidikan menjadi dasar kemajuan bangsa. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang maju itu bangkit dari pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, pendidikan adalah alat utama untuk menghadapi tantangan era digital, seperti halnya dengan menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan atraktif. Jika kita abaikan pendidikan, konsekuensinya sangat fatal, yaitu sulit bersaing di dunia kerja, mudah terpengaruh hal yang negatif, karena kurangnya wawasan dan pengetahuan, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Bayangkan, Indonesia tanpa generasi terdidik, kita akan tertinggal jauh. Ekonomi berhenti dan bangsa kehilangan daya saing global.
data yang tadi juga menjadi pengingat untuk kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita dukung pendidikan dengan tindakan nyata. Bagi pelajar dan mahasiswa, rajin-rajinlah belajar dan disiplin dalam menjalani proses pendidikan. Jangan sia-siakan waktu dengan bermalas-malasan bermain HP setiap hari. Jadikan setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh. Hargailah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Teman-teman, manfaatkan juga teknologi secara positif. Gunakan gadget untuk belajar online, bukan hanya untuk hiburan semata. Untuk orang tua dan juga pendidik, doronglah anak-anak untuk terus menuntut ilmu. Ciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan libatkan masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan literasi komunitas. Ingat teman-teman, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jika kita bersatu, kita bisa mengubah angka 4,2 juta itu menjadi cerita sukses jutaan pemuda berprestasi. Hadirin yang saya cintai, di penghujung pidato ini saya tegaskan kembali bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk masa depan gemilang. Ini bukan beban, melainkan investasi abadi yang membentuk karakter kuat, karir cemerlang, dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Mari kita bersemangat menuntut ilmu seumur hidup, hargai setiap proses belajar dan berkontribusi melalui pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah selalu meridhoi usaha kita semua dalam bangun generasi muda yang berilmu, berkarakter, dan siap memimpin bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.